Emang mana alur anime perbijiannya? Dah guys, dibilang Sabtu lu pada nanyanya hari Rabu Kamis Jumat. Pas gua udah upload pada kagak nonton kan lu semuanya. Silakan yang belum nonton alur anime Dadadan episode 4 sampai ke 7. Linknya gua taruh di pin komentar. Dan mari kita lanjutkan ceritanya YouTuber Raja Iblis OP yang satu ini. Tembusin 2000 like biar gua bisa makin semangat dalam menghibur kalian semua. Desember ini gue juga bakalan comeback sepenuhnya ke kalian kok. Jadi mungkin tiap 4 hari sekali bakalan ada video durasi yang agak panjangan. Jangan lupa juga di push tombol subrek, share, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Maoni Senkyuju episode ke-8. Nani? ごめんなさい。誰なの？ごめんなさい。どうして謝るの？ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。わからない。何もしてあげられない。私にはただ願うことしか。ごめんなさい。 Arc Akihabara, sebuah arc yang akan memunculkan beberapa calon waifu baru buat gua. Diawali dari suara permintaan maaf dari seseorang yang belum diketahui identitasnya. Scene lalu menampilkan seorang gadis pirang dengan mata sebelah berwarna merah, sebelahnya berwarna kuning. Dari reaksi teman-teman sekelasnya, sepertinya gadis ini telah dikucilkan karena suatu alasan. Sesaat setelah si gadis yang berharap bisa keluar dari tempat itu, tanpa disangka-sangka kelas mereka kini kedatangan beberapa murid baru. 世の名はベルトール・ベルベット・ベール・シュバルト。新宿からはるばるこの秋葉原魔法学園へと短期留学でやってきた。ここ秋葉原市に世という男が足跡を残すこと光栄に思うがよい。 Kembali ke beberapa waktu sebelumnya, nampaklah sang Raja Iblis yang tengah dalam bahaya, tapi bukan dalam artian yang sebenarnya, melainkan... Ah! Abunai. Yossha! Iya, Vel terlihat masih dalam kesehariannya, yakni live stream game-game yang terkenal sangat sulit di masa lalu. Bersamaan dengan itu, nampaklah Makina yang turut bahagia melihat gameplay tuannya barusan. Setelah mengcounter semua anggapan negatif dari para viewer tadi, diketahuilah YouTuber Raja Iblis yang satu ini telah bermain selama 3 hari nonstop lamanya. Gak lama kemudian Makina masuk untuk memberi selamat karena tuannya baru aja menyelesaikan game berjudul Super Fortress Vanilla Gaiden yang terkenal sangat sulit di kalangan para gamer di masa lalu. Meski baru aja memberi selamat padanya, akan tetapi Vel tak luput dari omelan Makina yang menyuruhnya untuk paling tidak beristirahat sehari sekali. 3日もベルトール様のお顔を拝見できないと、私もベルトール様欠乏症にかかってしまいます。以後気をつけよう。 Ulu, Vel energi nggak tuh? Singkat waktu di saat Vel yang baru ngasih tahu subbreakernya yang kini telah menyentuh angka 3 juta subrek. Hehehe, gue tahu isi pikiran kalian sekarang ya. Lo Bang Raja Iblis aja udah 3 juta, kok kamu masih nge-stack di 125.000? Nye. Makina berniat merayakan pencapaian tuannya itu. お赤飯炊きましょう。それともお寿司食べに行きますか？いや、祝う必要はない。それに伴い、この度我が魔剣ベルナルの第2形態がアンロックされた。 Setelah menolak tawaran Makina barusan, Vel merasa senang karena berkat semua subbreakernya, dia jadi bisa membuka bentuk keduanya. おめでとうございます。お祝いのケーキを焼きましょう。それともお寿司食べに行きますか？そんなに寿司が食いたいのか？いえ、特に。 Buat yang penasaran, ntar nih ya ada plot twist yang agak-agak bikin jengkel sebenarnya. Tapi ya, sembari ngambilin kursi buat Makina, Vel merasa ragu bentuk keduanya itu akan bisa ia gunakan lagi atau tidak. Alasan yang gak lain karena itu hanyalah bentuk eksekusinya saja. Keduanya lalu membahas soal 6 pilar bangsawan iblis selain Makina, Markus, dan juga si Zeltol. Yang berarti masih ada Raisin, Silwald, dan juga Mei. Makina sendiri hanya mengetahui Raisin dan Mei sebelum perburuan makhluk abadi terjadi. Tapi sayangnya setelah kejadian itu, dia tidak bisa menghubungi mereka berdua sama sekali.
Berdasarkan ucapan dan sifat Markus sebelumnya, sepertinya 3 pilar lainnya benar-benar tidak diketahui keberadaannya. Karena yang diocehin oleh Markus hanyalah nasib Zeltol yang telah menjadi kayu bakar. キャツの性格上他の6魔コを後ろにくべていればそれを誇示するはずだ。逆説的にマルキスは他の6魔コを後ろにくべていないと考えることができる。 Sehabis memutuskan akan mencari keberadaan 3 pilar lainnya, tentunya Makina akan ikut tuannya kemanapun yang dia inginkan. Di saat Vel yang ngasih tahu mereka berdua membutuhkan sesuatu yang dinamai catatan pilar iblis, yang dimana benda itu mampu mendeteksi keberadaan dan kegiatan apa yang tengah dilakukan oleh para pilar, mau apapun kondisinya. Makina merasa itu adalah ide yang bagus, namun naasnya benda itu telah hilang pasca kekalahan mereka di masa lalu. Meski begitu, Vel tetap akan mencari keberadaan 3 pilar lainnya, mau apapun resikonya. 来たよ私が開けてくれ。あの子絶対うちに来ないとか言ってたのに週5くらいの勢いで遊びに来てますよ。マキナも高橋が遊びに来るのが嬉しいのだろう。まあ否定はしませんが。 Setibanya Takahashi untuk bermain dengan mereka, rupa-rupanya si tengil ini masihlah siswa SMA. Vel pun langsung menasihatinya untuk tidak mengambil kerjaan yang berbahaya lagi dengan umurnya yang masih sangat muda. 重いです。軽いわ羽だわ。あ、ベルちゃん配信お疲れ。面白かったよ。 Apa cuma gua di sini yang candu sama suaranya Takahashi ya guys? Kalian gitu juga nggak? Takahashi lalu memberinya saran untuk menyelipkan cuplikan live sebelumnya dikala dia sedang beristirahat. Dengan begitu, para viewer tak akan ketinggalan momen-momen tertentu ketika mereka sedang tidak bisa melihat live streamnya. Nah, di saat Takahashi yang nanyain Vel yang mau main apa habis ini, Vel dan Makina yang hanya diam saja, tentunya membuatnya penasaran dan gak mau ada rahasia-rahasiaan dari kedua bestinya itu. 仲間外れにしないで教えてよ。教えてよ。魔鉱録という昔の魔道具を探そうと思っていてな。 Iya, entah karena kasihan atau karena Takahashi yang dirasakan berguna sebagai ether hacker, tapi yang jelas berkat dirinya jugalah apa yang dicari-cari mereka tadi langsung ketemu bermodalkan pencarian internet dan bantuan roh-roh buatan yang bersemayam di dalam familianya. Merasa terbantu oleh skillnya, Vel pun kembali berterima kasih padanya. そんなネットで簡単に見つかるわけないじゃないですか。ぷぷぷぷ。私を誰だと思ってるんだい？それそのものじゃなくて、それがどこにならあるかってこと。ファンタジオ前の遺物を収集している人物や組織、博物館とか研究施設、そういうのを探す。人造精霊に条件つけて大量の情報を精査してより角度の高い情報のみに絞る。私のファミリア、人造精霊3体飼ってるかんね。さすがだな高橋。後で褒美を取らせる。お赤飯炊きましょう。それともお寿司食べに行きますか？今流行っているんです。 Nah, itu dia plot twistnya guys. Kirain apa ternyata apa. Susah kan? Sama gua juga kok. Melihat pemandangan kota itu, Makina bisa tahu itu adalah kota Akiba. Sebuah kota yang terkenal karena lembaga pendidikan sihir tertua dan paling terkenal sedunia. Gedung megah yang menjadi pusatnya itulah yang disebut sebagai Akademi Sihir Akiba yang bernama Luxel. Terdapat sebuah rumor adanya ruang bawah tanah tersembunyi yang tidak pernah dibuka sejak 500 tahun yang lalu. Mendengar hal itu, Vel merasa waktunya sangat pas dengan saat mereka kehilangan catatan pilar iblis. Singkat cerita, di tengah Makina dan Takahashi yang masih meributkan soal cara masuk ke dalam sana, keduanya harus dibuat terdiam begitu mendengar saran dari Vel. 生徒になれば良いではないか。いいじゃん、やろうぜ。私の学校で正式に留学届出して、それをちょちょいと解散すればなんとかなるっしょ。魔王ベルトール・ベルベット・ベール・シュバルトの名のもとにクエストを発令する。 Beberapa hari kemudian, OTW lah mereka bertiga ke Akademi Luxel di kota Akiba. Setibanya di sana, Takahashi harus dibuat turun tangan saking malunya dia dengan Vel yang hampir ngajak gelut sebuah robot yang disebut Magiloid hanya karena sebuah KTP. チャンネル登録者数300万人の世の顔を知らぬと申すのか。なんだ高橋、今取り込み中。ご協力ありがとうございます。ああ。さっさと行くよ。
Singkat cerita, setelah diajak berkeliling singkat, diketahuilah Akiba adalah pusatnya pembuatan tubuh palsu berkualitas tinggi. Sesampainya mereka di depan Akademi Luxel, ketiganya langsung dibawa menemui kepala sekolah sekaligus salah satu dari 3 keluarga besar yang bernama Torate Gotel. Yang dimana menurut penjelasan Takahashi, wanita di hadapan mereka saat ini adalah kepala keluarga Gotel yang telah menjabat hampir 500 tahun setelah berakhirnya perang keabadian. Menyadari orang itu bukan orang biasa, dan karena ada kemungkinan identitas mereka bisa terbongkar, pada akhirnya Takahashi merasa harus jadi orang yang paling berjuang lebih keras. Pada akhirnya Takahashi merasa harus jadi orang yang berjuang lebih keras dari kedua bestinya. 書類は正規のものですし、受理します。最後に一つ、質問させてください。 Setelah berkas digital mereka diterima, Momi Torate hendak menanyai mereka bertiga sebuah pertanyaan. Apa tujuan mereka belajar di Akademi Luxelnya? Di saat Takahashi yang mau menjawab sesuai skenario yang telah disiapkannya, namun dongonya... この学園の地下にあるという宝物庫。その中身を確かめたい。なぜあなたが宝物庫のことを？世の慧眼と探求心の前には、真実は自らベールを脱ぐ。宝物庫の存在を知ったのは偶然ではないと。スキプリクスの命題ですか。真実とは主観的に見たとき、常に揺らぐものである。ただ興味本位で来たというわけではなさそうだ。その熱意に感銘を受けました。許可しましょう。 Hebatnya, semua jawaban jujurnya barusan bukannya memberi mereka masalah, tapi justru mendapatkan dukungan dari Momi Torate. Namun meski telah disetujui olehnya, Momi Torate tetap ngasih tahu akan mustahil untuk mereka bisa membuka ruang bawah tanah tersebut. Karena segel ruangan itu harus dibuka dengan 3 kunci dari 3 keluarga besar yang disebut regalia. Untuk keluarga Gotelnya, blade atau pedang adalah simbolisasi keluarganya. 2 lainnya ialah crown atau mahkota milik keluarga Seibert dan orb milik keluarga Reynald. Di saat Velia menanyakan bagaimana jika dia bisa meminjam kedua kunci lainnya, Momi Torate pun mengaku akan membantunya membukakan segel ruangan tersembunyi tersebut. Karena secara pribadi, Momi Torate juga merasa penasaran dengan harta macam apa yang disimpan di dalam sana. Terlepas dari itu semua, masalah terbesarnya justru ada di hal dasarnya, yang dimana ternyata salah satu regalia yakni orb keluarga Reynald telah menghilang beberapa waktu yang lalu. Setelah itu ketiganya nampak dibawa oleh wali kelas mereka yang bernama Makro Santa. Vel yang agak sulit nyebutin namanya berakhir dengan salah mengeja hingga menjadi Magro Santa. 短い間だがよろしく頼むぞ、マグロ。全然話聞いていませんね、このお方。 Mengejutkannya di sini ternyata Akademi Luxel melarang adanya teknologi sihir seperti Familia. Hal tersebut jelas saja membuat Takahashi dan Makina sebagai pengguna lama jadi agak aneh saat tidak memakainya. Bumagro lalu memberitahukan sekolah mereka ini lebih memilih tradisi lama ketimbang tradisi kekinian. Selain larangan penggunaan Familia, para murid juga diwajibkan untuk mempelajari sihir dari dasar dan tidak dengan cara yang sangat instan. Vel pun menggambarkan itu sama aja seperti para mage yang tidak boleh mengandalkan tokat sihirnya secara berlebih. Setibanya mereka di depan kelas, ketiganya diminta untuk menunggu dulu dan masuk satu persatu saat dia memanggil nama mereka. Di kala menunggu, Vel mengaku habis memainkan sebuah game adventure berlatar sekolahan Jepang kuno. Dan game itu membuatnya memahami tata krama sebagai murid pindahan. Makina sendiri juga telah memahaminya berkat sebuah anime yang ia tonton di 80 tahun yang lalu. Hingga pada akhirnya... 諸君、世の名前はベルトール・ベルベット・ベール・シュバルト。マキナ・ストレンジです。特技は果実ルバー、得意な料理はキャレーです。スーパー美少女天才留学生高橋ちゃんだよ。特技はハッキングでち。 Ketiganya lalu diminta untuk melakukan pengukuran besar level sihir yang mereka miliki. Di saat Vel yang ingin melakukannya, Bumagro diperingati bahwa alat itu akan langsung rusak jika harus mengukur kekuatannya. Baru aja Bumagro merasa mustahil itu akan terjadi, namun nyatanya... ありえないです。
なんでマキナが得意げなのさ。 Sementara itu, nampaklah Hirogram yang tengah menunggu Kinohara yang masih main game gacha di suatu tempat. Setelah menutup teleponnya, rupa-rupanya Hirogram saat ini sedang berada di tengah-tengah perbatasan antara kota Shinjuku dan kota Akiba. Dan berakhirlah alur cerita anime Raja Iblis 2099 episode ke-8. Veil, Makina, dan Takahashi kini memasuki arc baru, yakni arc Akiba. Jujur aja gue gak tahu cerita OG-nya gimana, tapi yang jelas harusnya ini akan jauh lebih seru ketimbang arc Shinjuku kemarin. Dan jika dilihat-lihat dari roman-romannya nih ya, gue rasa anime ini emang ditujukan akan ada season lanjutannya. Entah nantinya ada arc Tokyo, Kyoto, atau kota-kota besar lainnya. Tapi terlepas dari itu semua, gua mau bahas sedikit tentang Dadadan kemarin. Kalau kalian nonton video gua itu, banyak hal yang gua ubah, terutama di bagian lagu balet di episode ke-7 dan lagu klasik yang ada di episode ke-4 pas Okarun dan Ayase keluar dari situasi bahaya. Buat yang belum nonton, nih gua kasih lihat salah satu cuplikannya. 花火が夜空きれいに咲いてちょっと切なく風が時間と共に流れる嬉しくって楽しくって暴言もいろいろしたね二人の秘密の基地の中 Kenapa di scene ini gua sampai kesulitan? Karena gua itu pengen dapetin momen yang mengena banget di hati gitu loh. Kalian yang mendalami atau setidaknya paham bahasa Jepang sedikit-sedikit, seharusnya tahu makna dari lagu Secret Base ini. Gua yakin yang gak paham liriknya pun, seenggaknya sadar dengan nadanya. Ya mau apapun itu, sekalinya kena shadow ban Bapak Shiyoshoub, udah pasti akan sangat sulit untuk terlepas dari beliau. Cara satu-satunya ya kembali konsisten doang sih ya. So mari kita lihat apakah Desember ini gua bisa bayar hutang ke kalian semua. Saya Nara Ryusei sama Mecha Ude tentunya. So sampai jumpa di episode ke-9 di minggu depan. Bye bye.